Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listawati. Saya Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu yang ada, saya akan memaparkan isi rangkuman materi mata kuliah Sistem Operasi. Materi yang pertama, sebuah komputer terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor, memori I/O, dan beberapa modul yang melengkapi komponen tersebut. Adapun elemen dasar sistem komputer, untuk menjalankan suatu komputer, minimal komputer mempunyai komponen dasar sistem komputer seperti yang pertama, prosesor yang mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi memproses data. Yang kedua, memori utama yang berfungsi untuk tempat menyimpan data dan program. Memori utama ini sifatnya volatil, tidak dapat mempertahan data dan program bila sumber daya listrik mati. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, interkoneksi antar komponen, struktur, dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan prosesor, memori utama, dan perangkat masukan dan keluaran sehingga dapat melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosesor dan memori utama. Langsung saja, yang pertama, prosesor. Prosesor umumnya berada di dalam kontrol. Salah satu fungsinya adalah melakukan pertukaran data dengan memori. Adapun bagian utama dari prosesor itu sendiri adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. CPU, Control Unit, berfungsi sebagai pengendali dan register-register untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemroses. Jadi, pemroses ini sendiri berfungsi untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, melakukan operasi logik, dan mengelola aliran data dengan cara membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Materi kedua, sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer, yaitu hard disk. Pada saat komputer dinyalakan, sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Adapun pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan sebagai extended machine, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sedangkan sistem operasi sebagai penyediaan layanan, maka sistem operasi harus dapat memudahkan dan menyamankan penggunaan sumber daya sistem komputer sehingga pemrogram dapat mengakses sumber daya yang akan tanpa harus memprogram instruksi-instruksi mesin yang rumit. Di materi 3 kali ini, saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang prosesor. Selanjutnya, penundaan proses. Penundaan proses yaitu suatu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Kemudian PCB, program control block, merupakan sistem operasi yang memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Informasi ini berada dalam PCB. Lanjut, operasi. Operasi pada proses terdiri dari 2. Materi keempat ini kita akan membahas tentang keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Pada umumnya, suatu kesatuan peralatan komputer haruslah terdiri minimal oleh 4 komponen, yaitu input device, storage unit, CPU, output device. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen membantu suatu sistem komputer. Input dan output device adalah suatu bagian atau komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan data maupun instruksi-instruksi kepada komputer. Sedangkan output device adalah suatu komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hasil-hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh komputer. CPU, Communication Control Unit, yaitu suatu peralatan yang akan berfungsi untuk memudahkan atau memancarkan sinyal-sinyal dan data atau perintah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu komputer ke komputer lain dengan jarak yang jauh sekali. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri. Yang terakhir, saya akan membahas tentang brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada yang
yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Kita beranjak ke materi yang berikutnya, yaitu materi 5, proses dan thread dalam sistem. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sedangkan state proses terdiri dari running, artinya pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses. Kemudian program kontrol unit. Sebuah sistem operasi memerlukan banyak informasi bagi 3 kelompok, yaitu informasi identifikasi proses, informasi status pemroses, dan informasi kendali proses. Adapun operasi-operasi yang terjadi pada proses antara lain pencipta proses, penghancuran proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses. Setiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan. Adapun sistem proses yang dicatat dalam tabel antara lain tabel informasi, manajemen memori untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Saya akan masuk ke materi 6, yaitu sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem. Termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelolaan data bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operation system atau biasa disingkat dengan OS. OS terdiri dari pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, deteksi, dan pemberian tangkapan pada kesalahan serta penting. Adapun jenis-jenis OS antara lain disk operasi sistem, Windows, Macintosh, Unix, dan Linux. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang sistem operasi mulai dari materi 1 sampai materi 6. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.